Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 mengambil soal nomor 6. Perkenalkan, nama saya Desti dengan nomor NIM 6423 0792 bus number 2A25, dan ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Mewuti Aisyah Saida, NIM 64230595 dari kelas 64 2A25 dari UBSI Cengkareng. Berikut kita melampirkan PPT kita. Fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan adalah suatu persamaan atau kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Dengan asumsi faktor-faktor yang dianggap tetap atau ceteris paribus, fungsi permintaan menggambarkan kecenderungan konsumen untuk membeli lebih banyak pada harga yang lebih rendah dan membeli lebih sedikit pada harga yang lebih tinggi. Rumus fungsi permintaan. Secara sistematis, fungsi permintaan dapat dinyatakan dalam QD sama dengan A dikurang BP, yang dimana QD adalah jumlah barang yang diminta, A adalah konstanta yang menunjukkan tingkat permintaan maksimum, B adalah koefisien sensitivitas permintaan terhadap harga atau nilai negatif, dan P adalah harga barang. Fungsi penawaran yang akan dibacakan oleh teman saya. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran dalam ekonomi mengacu pada hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang akan ditawarkan oleh produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Secara umum, fungsi penawaran menjelaskan seberapa banyak barang atau jasa yang akan diproduksi atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Rumus fungsi penawaran. Secara matematis, fungsi penawaran dapat dinyatakan dalam rumus QS sama dengan C tambah DP, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, C adalah konstanta yang menunjukkan tingkat penawaran minimum, D adalah koefisien sensitivitas penawaran terhadap harga atau nilai positif, P adalah harga barang. Faktor yang mempengaruhi permintaan ada 6 poin. Poin yang pertama, harga barang itu sendiri yang menjadi salah satu faktor permintaan semakin tinggi. Poin yang kedua, harga barang terkait atau barang substitusi dan barang komplementer dapat mempengaruhi permintaan. Poin yang ketiga, semakin banyak jumlah penduduk, semakin tinggi pula permintaan secara agregat. Poin yang keempat, pendapatan konsumen yang meningkat. Poin yang kelima, selera dapat meningkatkan fungsi permintaan terhadap barang atau jasa, dan poin yang keenam, ketersediaan barang juga dapat berpengaruh terhadap permintaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak produsen yang ingin menawarkan barangnya. Yang kedua, biaya produksi yang meningkat. Yang ketiga, semakin banyak produsen yang menawarkan barang yang sama, semakin besar pula penawaran di pasar. Yang keempat, harga produsen yang mengharapkan kenaikan harga di masa depan. Yang kelima, selera dapat meningkatkan fungsi permintaan terhadap barang atau jasa. Yang keenam, pengenaan pajak akan mengurangi penawaran, sementara subsidi dari pemerintah akan mendorong peningkatan penawaran. Lingkup permintaan mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Berikut adalah poin-poin utama dalam ruang lingkup fungsi permintaan. Ruang lingkup fungsi permintaan, harga barang jasa atau itu sendiri merupakan faktor utama dalam fungsi permintaan. Biasanya ketika harga barang menurun, jumlah barang yang diminta meningkat, dan sebaliknya dengan asumsi faktor lain tetap atau hukum permintaan. Pendapatan konsumen mempengaruhi daya beli mereka. Kenaikan pendapatan umumnya meningkatkan permintaan untuk barang normal, sementara permintaan untuk barang inferior mungkin menurun. Kondisi ekonomi secara umum, jumlah produsen yang menawarkan barang atau jasa tertentu di pasar juga mempengaruhi total penawaran. Semakin banyak produsen, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan.
ekspektasi konsumen. Harapan tentang harga masa depan atau kondisi ekonomi dapat mempengaruhi permintaan saat ini. Jika konsumen mengharapkan harga akan naik di masa depan, mereka mungkin membeli lebih banyak sekarang dan sebaliknya. Distribusi pendapatan. Cara pendapatan didistribusikan dalam masyarakat mempengaruhi permintaan. Distribusi pendapatan yang lebih merata dapat meningkatkan permintaan barang-barang tertentu karena lebih banyak orang memiliki daya beli. Harga barang terkait. Harga barang substitusi dan barang komplementer mempengaruhi permintaan. Jika harga barang substitusi atau barang pengganti turun, permintaan untuk barang asli mungkin menurun. Sebaliknya, jika harga barang komplementer atau barang pelengkap turun, permintaan untuk harga asli akan meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup penawaran. Mencakup berbagai aspek yang terkait dengan bagaimana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen di pasar ditentukan oleh berbagai faktor. Berikut adalah poin-poin utama dalam ruang lingkup fungsi penawaran. Lingkup fungsi penawaran. Satu, harga barang atau jasa yang ditawarkan merupakan faktor utama dalam fungsi penawaran. Ketika harga barang meningkat, biasanya jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Ceteris paribus atau dengan asumsi faktor lain tetap. Yang kedua, teknologi produksi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketiga, jumlah produsen di pasar yang menawarkan barang atau jasa tertentu di pasar juga mempengaruhi total penawaran. Semakin banyak produsen, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan. Yang keempat, harga input produksi. Harga bahan baku dan faktor produksi lainnya atau tenaga kerja, modal, dan teknologi mempengaruhi biaya produksi. Kenaikan harga input produksi cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan karena biaya produksi meningkat. Yang kelima, kebijakan pemerintah, pajak, subsidi reguler, dan kebijakan lainnya dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual barang. Misalnya, subsidi dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan penawaran, sementara pajak dapat memiliki efek sebaliknya. Yang terakhir, faktor produksi lainnya. Ketersediaan dan kualitas faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal juga mempengaruhi jumlah barang yang dapat diproduksi dan ditawarkan. Manfaat permintaan. Manfaat permintaan adalah salah satu konsep fundamental dalam ekonomi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dan harganya. Manfaat fungsi permintaan meliputi harga pasar, perencanaan produksi, strategi pemasaran, optimalisasi pendapatan, peramalan ekonomi, dan efisiensi pasar. Selanjutnya, manfaat penawaran adalah konsep ekonomi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dan harganya. Berikut adalah beberapa manfaat dari fungsi penawaran. Penentuan harga pasar. Fungsi penawaran membantu menentukan harga keseimbangan di pasar. Eh, Menjual pada berbagai tingkat harga, pasar dapat menemukan titik di mana penawaran dan permintaan seimbang. Yang kedua, perencanaan produksi. Produksi dapat menggunakan fungsi penawaran untuk merencanakan jumlah produksi berdasarkan harga yang diharapkan di pasar. Ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menghindari kelebihan atau kekurangan produksi. Yang ketiga, analisis keuntungan. Dengan memahami bagaimana biaya produksi dan harga pasar berinteraksi, perusahaan dapat menghitung potensi keuntungan dan mengidentifikasi titik impas atau break-even point. Yang keempat, penyesuaian harga. Perusahaan dapat menyesuaikan harga berdasarkan elastisitas penawaran. Perusahaan mungkin lebih fleksibel dalam penyesuaikan harga untuk mengakomodasikan perubahan pasar. Yang kelima, optimalisasi penggunaan sumber daya. Dengan memahami biaya dan kuantitas produksi, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi limbah dan meningkatkan
Dan produksi yang terakhir, produksi terhadap kebijakan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan fungsi penawaran seperti pajak, subsidi terhadap produksi barang dan jasa. Selanjutnya, hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan menyatakan bahwa ceteris paribus atau dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Jika harga suatu barang meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya. Fungsi penawaran menyatakan bahwa ceteris paribus jika harga suatu barang meningkat, jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat dan sebaliknya. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa apabila suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan menurun. Dengan asumsi faktor-faktor lain tetap sama atau ceteris paribus. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan meningkat. Dengan kata lain, terdapat hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Ketika harga naik, permintaan cenderung turun, dan ketika harga turun, permintaan cenderung naik. Hukum penawaran atau the law of supply. Prinsip ekonomi yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Satu, hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin banyak jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya, dengan kata lain, terdapat hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran ini didasarkan pada asumsi. Satu, ceteris paribus atau faktor lain seperti biaya produksi, teknologi, harga input, pajak, dan sebagainya. Yang kedua, produsen bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Hukum penawaran ini penting dapat menganalisis perilaku produsen dan menentukan harga keseimbangan pasar. Selanjutnya, keseimbangan pasar. Kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada suatu tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar tercapai ketika interaksi antara hukum permintaan dan hukum penawaran bertemu pada satu titik, yaitu titik di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Keseimbangan pasar merupakan kondisi yang mencerminkan alokasi sumber daya yang efisien, di mana kebutuhan konsumen dan produsen terpenuhi secara optimal. Secara sistematis, keseimbangan pasar dapat dinyatakan dengan rumus QD sama dengan QS, di mana QD jumlah barang atau jasa yang diminta, selanjutnya QS jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Pada kondisi keseimbangan, jumlah yang diminta QD sama dengan jumlah yang ditawarkan QS. Dan terakhir kesimpulannya adalah dua konsep utama dalam ekonomi yang menjelaskan mekanisme penentuan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Permintaan menunjukkan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran menunjukkan jumlah barang yang ingin dijual produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran menentukan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau penawaran seperti preferensi konsumen, pendapatan, biaya produksi, atau teknologi akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan atau penawaran, mengakibatkan perubahan dalam harga dan kuantitas keseimbangan. Interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar bebas menentukan alokasi sumber daya yang efisien melalui mekanisme pasar tanpa campur tangan pihak lain. Itu saja PPT dari kami. Selanjutnya ada studi kasus setelah video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ini penjelasan dari soalnya. Ini yang A itu harga dan kualitas seimbangan keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Sebelum pajak, sebelum pajak itu sebelum pajak QD sama dengan QD-nya itu yang negatif 2P ditambah 24, QS-nya 3P kurang 15. Pada keseimbangannya ada keseimbangan sama dengan QD dikurang QS. QD-nya itu yang ini nih, yang negatif 2P ditambah 24 sama dengan QS-nya 3P dikurang 15. Jadi hasilnya tuh negatif 2 ditambah 3 itu hasilnya negatif 5 sama dengan 24 ditambah 15 hasilnya 39. Jadi itu dia berubah jadi negatif karena yang 15 itu negatif 39. P-nya sama dengan 7,8. Substitusikan lalu substitusikan lalu substitusikan P sama dengan yang ini 7,8 ke dalam persamaan permintaan dan penawaran untuk mendapatkan Q-nya negatif 2 dalam kurung 7,8 tambah 24. Ini negatif 2 dikali 7,8 itu sebenarnya hasilnya negatif 15,6 tambah 24 sama dengan hasilnya itu jadi 8,4. Ya coba deh. Jadi harga seimbangan
sebelum pajak itu sama dengan 7,8 dan kuantitas keseimbangan adalah 8,4. Oke, jadi kita hitung setelah pajaknya. Setelah pajak ya, karena pajak 1 per unit, maka kurva persamaan kurva penawaran akan bergeser ke atas sebesar 1 QS sama dengan 3P dikurang 15 ditambah 1 unitnya sama dengan 3P kurang 15. QD nya negatif 2P tambah 24 nya ini tidak berubah ya, tidak berubah pada keseimbangannya. Pada keseimbangan baru QD sama dengan QS negatif 2P tambah 24 3P kurang 14 bawahnya 5P sama dengan negatif 38. P nya itu hasilnya 7,6. Lalu substitusikan P sama dengan 7,6 ke dalam persamaan dan persamaan permintaan atau penawaran untuk mendapatkan Q sama dengan Q negatif 2 kali 7,6 ditambah 24 itu hasilnya 8,8. Jadi harga keseimbangan setelah pajak itu
6,6 dan kuantitas keseimbangan adalah 8,8. Jadi ini jawaban untuk yang A-nya. Akan menjelaskan soal bagian B. Di sini ada total pajak yang diterima oleh pemerintah. Ini total pajak sama dengan pajak per unit dikali kuantitas keseimbangan setelah pajak. Selanjutnya total pajak sama dengan satu dikali 8,8, hasilnya sama dengan 8,8. Jadi untuk yang B hasilnya adalah 8,8. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang bagian C, soal C. Total pajak yang ditanggung oleh konsumen. Pajak yang ditanggung konsumen sama dengan harga setelah pajak dikurang harga sebelum pajaknya. Sama dengan yang di bawahnya tuh sama ya, harga yang ditanggung konsumen. Harga setelah pajaknya itu ada 7,6 dikurang harga sebelum pajaknya ada 7,8, sama dengan hasilnya negatif 0,2. Nilai negatif, lalu nilai negatif menunjukkan bahwa konsumen tidak menanggung pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D. Total pajak yang
produsen. Bawahnya pajak yang ditanggung produsen sama dengan pajak per unit. Pajak per unit. Di bawahnya pajak yang ditanggung produsen sama dengan 1. Jadi yang bagian D itu hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang bagian E. Presentase penurunan kuantitas barang yang terjual karena adanya pajak penurunan. Pajak penurunan dan kualitas sama dengan kuantitas sebelum pajak dikurang kuantitas setelah pajak. Sama dengan kuantitas sebelum pajak itu ada angka 8,4 dikurang 8,8 yang setelah pajaknya, hasilnya negatif 0,4. Presentase penurunan sama dengan penurunan kualitas dibagi kuantitas sebelum pajak dikali 100% sama dengan 0,4 per 8,4 dikali 100%, hasilnya 4,76%. Jadi hasil yang bagian E hasilnya 4,76%. Saya akan menjelaskan bagian F tentang grafik. Ini dari sini garis ke sini, terus dari sini ke sini, dari sini nggak tarik ke sini.